Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para Bupati se-Provinsi Sumatera Utara, beserta Bapak Ibu yang mengikuti acara secara virtual di 19 provinsi di Indonesia. Acara penyerahan surat keputusan hutan sosial dan surat keputusan tanah objek reforma agraria dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Ibu dan Bapak yang hadir secara langsung dan virtual dari seluruh Indonesia, dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami melaporkan kepada yang terhormat Bapak Presiden berkenaan dengan acara penyerahan SK Hutsos dan Tora sebagai berikut. Saat ini akan diserahkan secara resmi oleh yang terhormat Bapak Presiden, yaitu SK Hutsos, SK hijau, dan SK Tora, SK biru, yang dilakukan secara faktual langsung dan terbatas di Sumatera Utara, dan juga virtual di 19 provinsi se-Indonesia, bersama para gubernur, wakil gubernur, sekda provinsi, dan masyarakat di tempat masing-masing. Kami laporkan bahwa capaian perhutanan sosial sampai dengan Januari 2022 sebanyak 7.479 unit SK seluas 4,9 juta hektar lebih, melibatkan sebanyak 1,05 juta kepala keluarga. Khusus hutan adat yang merupakan bagian dari Hutsos, saat ini telah ditetapkan sebanyak 75.783 hektar, bagi 89 kelompok adat dengan 44.853 KK, serta wilayah indikatif hutan adat yang segera menjadi hutan adat yaitu 1,091 juta hektar. Dari capaian tersebut,
Sampai saat ini telah diserahkan sebanyak 6.755 SK seluas 4,43 juta lebih dengan 930.800 KK. Sementara itu, yang terhormat Bapak Presiden, program Tanah Objek Reforma Agraria Tora sampai dengan November 2021 telah mencapai seluas 2,71 juta hektar. SK pelepasan hutan sumber redistribusi lahan Tora yang telah diserahkan sebanyak 68 SK seluas 89.961 hektar. Hari ini akan diserahkan SK Hutsos kepada 20 provinsi dan SK Tora diserahkan kepada 5 provinsi. SK Hutsos diserahkan sebanyak 722 SK seluas 469.670 hektar bagi 118.000 KK lebih. Hutan adat yang diserahkan 12 SK dan 2 SK indikatif hutan adat dengan total luas 21.288 hektar bagi 6.170 KK. SK Hutsos yang diserahkan untuk masing-masing provinsi kami laporkan sebagai berikut. Provinsi Sumatera Utara sebanyak 43 SK seluas 10.498 hektar bagi 1.024 KK. Sumatera Barat 8 SK 9.033 hektar 4.651 KK. Lampung sebanyak 66 SK 11.310 hektar 4.649 KK. Kepulauan Bangka Belitung 12 SK 3.218 hektar 7.091 KK. Kalimantan Barat 17 SK 65.730 hektar 6.850 KK. Kalimantan Selatan 29 SK 15.629 hektar 4.048 KK. Kalimantan Timur 18 SK 19.300 hektar 2.830 KK. Kalimantan Utara 5 SK 36.877 hektar 814 KK. Gorontalo 24 SK 5.329 hektar 3.974 KK. Sulawesi Selatan 32 SK 14.711 hektar 2.681 KK. Sulawesi Tengah 26 SK 28.448 hektar 5.505 KK. Sulawesi Tenggara 62 SK 13.218 hektar 4.271 KK. Jawa Timur 59 SK 35.879 hektar 26.072 KK. Bali 31 SK 3.752 hektar 7.729 KK. Nusa Tenggara Barat 57 SK 6.500 hektar 1.611 KK. Nusa Tenggara Timur 42 SK 5.403 hektar 2.474 KK. Maluku 9 SK 2.133 hektar 794 KK. Maluku Utara 47 SK 28.263 hektar 7.279 KK. Papua Barat 24 SK 33.642 hektar 2.101 KK. Papua 31 SK 36.003 hektar 5.247 KK. Selanjutnya yang terhormat Bapak Presiden, kami laporkan SK Tora yang akan diserahkan sebanyak 19 SK seluas 30.274 hektar untuk 5 provinsi sebagai berikut. Sumatera Utara 5 SK seluas 14.915 hektar bagi 3.273 penerima. Kepulauan Bangka Belitung 5 SK 1.682 hektar 2.954 penerima. Sulawesi Selatan 2 SK
2.252 hektar bagi 2.227 penerima. Maluku 1 SK 2.553 hektar 1.060 penerima, dan Papua 6 SK 8.873 hektar. Sesuai arahan yang telah Bapak Presiden bahwa masyarakat yang telah mendapatkan izin diberikan pendampingan agar mendapat manfaat dengan pengembangan usaha kelompok usaha perhutanan sosial, sehingga dapat terbentuk bisnis model yang dapat berdaya saing dengan skala korporasi. Saat ini telah terbentuk sebanyak 8.165 kelompok usaha perhutanan sosial KUPS dengan kategori pemula 4.326, kemudian kategori lanjut 3.255, dan kategori maju sebanyak 535, serta kategori mandiri sebanyak 49. Kelompok usaha khusus yang ada telah menghasilkan produk komoditas seperti kopi, madu, aren, rotan, kayu putih, ekowisata, buah-buahan. Di antaranya telah ada yang ekspor seperti kopi, madu, kayu manis, rempah-rempah, dan gaharu. Hutsos juga bekerja dalam rangka pemulihan lingkungan, selain memberikan kontribusi ekonomi. Tercatat di antaranya kayu-kayuan dan tanaman pangan dengan kontribusi tenaga kerja perhutanan sosial sebanyak 1,6% atau 2,2 juta tenaga kerja dari sebanyak 136 juta lebih tenaga kerja secara nasional. Konsep agroforestry mengedepankan konsep perhutanan sehingga perhutanan sosial merupakan bagian dari upaya pemulihan lingkungan. Pada beberapa tempat justru menjadi aforestasi, yaitu penghutanan kembali di areal-areal kawasan hutan yang telah terbuka, tidak ada lagi tegakan pohonnya. Arahan yang terhormat Bapak Presiden bahwa untuk perhutanan sosial dalam rangka perekonomian masyarakat didukung oleh 3 faktor utama, yaitu akses lahan, fasilitasi kesempatan usaha, dan kapasitas manajemen rakyat. Perkembangan akses kelola hutan tadi telah kami laporkan. Kesempatan usaha juga terus diupayakan, dibina oleh KLHK bersama Kemenkop UKM, Perbankan, Kementan, Kemen PDT, dan Kementerian Pariwisata Parekraf dengan dukungan sarana, prasarana, permodalan, perintisan bersama off-taker dan penerima produk akhir, termasuk interaksi dalam forum seller, meet buyer, serta pelatihan dan pendampingan hingga berorientasi ekspor. Kami laporkan juga kepada yang terhormat Bapak Presiden bahwa selain dengan pola klaster bisnis komoditi, juga telah berkembang perintisan pembangunan hutsos dalam bentuk integrated area development, pengembangan wilayah terpadu dengan bobot agroforestry, industri kecil, dan ekowisata yang didukung lintas KL seperti yang dikembangkan, yaitu integrated area development di Lumajang, Jawa Timur, dan integrated area development di Belitung, Bangka Belitung. Contoh Lumajang dan Belitung bisa menjadi referensi usaha hutsos bagi daerah-daerah dalam membangun wilayah dan menjadikan hutsos sebagai desa-desa pusat pertumbuhan ekonomi domestik. Selanjutnya, dengan penyerahan SK Tora seluas 30.274 hektar atau lebih dari 300 juta meter persegi kalau urusan sertifikat, maka SK Tora dapat ditindaklanjuti untuk proses sertifikasi oleh Kementerian ATR BPN. Demikian yang terhormat Bapak Presiden yang kami laporkan. Terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama untuk Hutsos, Tora, dan RHL. Selanjutnya kami mohon perkenan yang terhormat Bapak Presiden untuk meresmikan penyerahan SK kepada kelompok perhutanan sosial, kelompok masyarakat hutan adat, dan masyarakat penerima SK Tora. Mohon selanjutnya pengarahan yang terhormat Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menko Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Juga hadir bersama saya Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Juga Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, dan Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tadi sudah menyampaikan, Bu Siti Nurbaya. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sumatera Utara, saya kira enggak usah saya sebutkan namanya, yang di Sumut sudah kenal semua, beserta para gubernur yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Bupati Humbang Hasundutan beserta para bupati yang hadir. Yang saya hormati para kelompok usaha perhutanan sosial, hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kehutanan bahwa telah diserahkan SK Perhutanan Sosial yang sudah menerima tolong diangkat. Ya. Ini SK Perhutanan Sosial sebanyak totalnya 723 SK kepada para petani di seluruh tanah air Indonesia. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. 723 SK dengan luas 469.000 hektar. Hampir setengah juta hektar. Untuk kurang lebih 118.000 KK. Dan khusus untuk hutan adat, ini setiap tahun kita menyerahkan terus SK hutan adat. Ini diserahkan hari ini 12 SK penetapan hutan adat dan 2 SK indikatif hutan adat. Total luasnya 21.000 hektar. Dan ini akan kita teruskan terus, tidak berhenti di sini. Kemudian SK Tora. Nih, tolong diangkat yang pegang Tora. Semuanya di seluruh tanah air yang pegang Tora. Luas yang diberikan adalah 30 kurang lebih 30.000 hektar. Hektar loh, bukan meter persegi. 30.000 hektar untuk 5 provinsi. Diurut ini provinsi yang nanti bergerak. Apa yang harus kita kerjakan setelah kita mendapatkan SK ini?
Setelah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menerima SK, ini baik hutan sosial maupun TORA, maupun untuk hutan adat, segera manfaatkan lahan yang ada sesegera mungkin. Jangan sudah diberikan, kemudian tidak diapa-apain. Segera tanami 50% dari lahan yang ada dengan pohon berkayu. Ini aturan main. 50% lagi sisanya ditanami tanaman semusim. Silahkan mau ditanam jagung, silahkan. Mau ditanami kedelai, silahkan. Mau ditanami padi hutan, silahkan. Mau ditanami buah-buahan, silahkan. Mau ditanami kopi, silahkan. Dalam pola agroforestry. Atau juga bisa dikembangkan plus usaha ternak. Kalau di hutan mangrove, bisa lagi plus untuk usaha perikanan. Diperbolehkan. Ini semuanya agar clear semuanya. Ini saya titip betul agar lahan yang sudah kita berikan SK-nya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif. Jangan dipindah tangankan ke orang lain, karena ini laku. Hati-hati. Ini laku. Hati-hati, kita memberikan bukan untuk dipindah tangankan. Begitu kita tahu bisa dicabut SK-nya. Hati-hati. Kita memberikan tapi harus produktif dan tidak dipindah tangankan. Juga jangan diterlantarkan, tidak diapa-apain. Ini kita ikuti loh ya. Jangan dipikir tidak diikuti, diberikan harus sudah. Enggak. Cara kerja saya tidak seperti itu. Diberikan, cek, 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 cek. Karena kemarin yang gede-gede juga kita cabut, karena sudah kita berikan SK-nya, nggak diapa-apain. Berapa juta kemarin Bu? 3 juta ya. 3 juta hektar kita cabut. Ya, cabut. Karena apa? Enggak diapa-apain. Sudah lebih dari 10 tahun enggak diapa-apain. Ya sudah, ambil lagi. Nanti kita bagi lagi. Memang model kerja kita seperti ini. Kalau enggak dikerjakan, ditelantarkan, ya cabut lagi. Dan saya titip agar dijaga kelestariannya. Jangan sampai malah gundul, yang sebelumnya ada hutannya malah gundul. Nah, ini juga hati-hati. Saya juga melihat bahwa ini adalah peluang yang besar. Perlu kerjasama. Nah, Bapak Ibu bisa menggandeng perusahaan swasta, bisa masuk ke perbankan juga laku. Tapi hati-hati, mesti dihitung, mesti dikalkulasi semuanya. Bisa mengembalikan enggak kalau ngambil bank. Hati-hati, pas ngambilnya enak. Nanti pas mengembalikannya baru pusing 7 keliling. Dan saya minta Bu Menteri, nanti ini ada pendampingan dari pemerintah. Dan saya kira bisa ini Bapak Ibu semuanya ini, Bu Menteri diajak ke perhutanan sosial yang sudah berhasil di mana, cara pengelolaannya gimana, tata kelolanya seperti apa, manajemen seperti apa, semuanya. Oh kayak gini, lah pulang tinggal langsung terapkan, laksanakan. Pendampingan yang cepat tuh tunjukin contoh-contoh yang benar aja, itu paling gampang. Bapak Ibu setuju enggak? Setuju ya? Nanti saya perintah Bu Menteri, nanti juga Pak
Menteri ATR, BPN. Dan ini bisa ditindaklanjuti ke hak. Berarti babak kedua hak apa, Bu Menteri? Setelah ini diberikan hak milik. Jadi kalau memang benar produktif, tindaklanjuti ke Kementerian BPN, kantor BPN untuk mendapatkan hak milik. Enak kan? Tapi hati-hati, kalau ditelantarkan hati-hati. Juga bisa dicabut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya kira jelas semuanya. Kalau nanti ada hal yang kurang jelas, tolong ditanyakan ke Menteri Kehutanan atau Menteri BPN. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.